Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi jaddada lana wa lakum al-julus waj'alana wa iyyakum fi himahil manus. Al-Habib Husin bin Abdurrahman Al-Habsyi beliau membuka ceramahnya dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan kepada kita di saat ini untuk duduk di tempat yang penuh barakah ini, yang mulia ini. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa karrama ala sayyidina Muhammad saqi a'zamul ku'us li tazkiyatin nufus. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memberikan minuman kepada kita semua yang bisa menyegarkan jiwa kita. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbihi wa alaina walidina wal hadirina wa man assasu hadha al-hima وقاموا عليه بجهد وعناء وادخل اللهم عليهم في قبورهم الروح والهنا ووالدين معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Semoga juga salawat dan salam tercurahkan kepada keluarga beliau dan semua orang-orang yang berjalan di jalan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada mereka muassis atau pencetus pendiri majelis-majelis yang penuh barokah ini, dan juga semoga tercurahkan kepada orang tua kita, kakek kita, pendahulu-pendahulu kita, dan juga kita semuanya, semoga juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du fa innana wa iyyakum yujaddid al-'ahd bi الوفاء بالوعد في حيثما وقفنا من نص النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بحديثه الثلاثي في قوله حبب إلي من دنياكم ثلاث فقد أخذنا الطيب والليلة نأخذ موضوع النساء. Kita di malam hari ini akan memperbaharui janji kami, di mana dalam pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kata beliau menjelaskan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang tiga hal, di mana tiga hal tersebut yang pertama yaitu masalah at-tib, minyak wangi, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tiga perkara yang dicintai oleh Rasulullah SAW daripada urusan dunia. Yang pertama minyak wangi, dan itu sudah diterangkan di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya oleh beliau. Malam hari ini beliau akan melanjutkan pembahasan tersebut. Fan-nisa unsur latif khalaqahu Allah Subhanahu wa ta'ala li takmili hayati الرجال في هذه الحياة ولأجل أن يكن بمنزلة سامية جاء الإسلام بتكريمهن كما ورد في ذلك عن النبي محمد والقرآن الكريم. Pembahasan yang selanjutnya yaitu yang kedua adalah perempuan yang dibuat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perempuan. Perempuan itu adalah satu unsur yang lembut yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsinya untuk menyempurnakan kehidupan orang laki-laki di atas dunia ini, dan perempuan tersebut juga mendapatkan dengan itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan melalui firman-firman-Nya Allah atau melalui hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yujad tahlilun daqiqun li wasf an-nisa mithl Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulihi fil hadithi sahih Allah fi an-nisa fa innahunna khuliqna min dhil'in a'waj وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن أردت أن تقيمه كسرته وإلا استمتعت به على عوج.
tidak ada yang menguraikan tentang masalah wanita ini semendetail Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Maka kalau kamu ingin untuk meluruskannya dengan keras, maka tidak akan mungkin bisa, tapi akan menjadi patah. Kalau kamu biarkan, maka juga akan tetap bengkok itu tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang bengkok itu adalah yang berada posisinya di atas. ولهذا قيل أن أمنا حواء بل ورد في الحديث أن أمنا حواء عندما خلق الله تعالى الشهوة في سيدنا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، لأن الله خلق الخلق على ثلاثة أقسام: ملائكة خلقهم الله ونزع منهم الشهوة وركب فيهم العقل، وحيوان خلقه الله تعالى وركب فيه الشهوة ونزع منه العقل، وإنسان خلقه الله تعالى وركب فيه الشهوة وركب فيه العقل وابتلاه في هذه الحياة. Disebutkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ibu kita Hawa alaihassalam, di mana diciptakan untuk Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam ketika diberikan oleh Allah syahwat sehingga tertarik kepada ibu Hawa, maka beliau menyebutkan makhluk Allah itu yang Allah ciptakan itu ada 3 macam. Ada malaikat. Malaikat itu Allah ciptakan, Allah cabut dari mereka syahwat. Mereka enggak punya syahwat dan mereka diberikan akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu hayawan. Kalau hayawan itu diberikan syahwat oleh Allah, tapi mereka tidak diberikan akal. Dan yang ketiga manusia. Manusia itu diberikan dua-duanya. Manusia itu diberikan kepada mereka akal sekaligus diberikan kepada mereka syahwat, dan dengan keduanya itu manusia ini diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فلهذا ما وجد في الإسلام تكريم ما وجد في الأمم السابقة ولا في الأديان مثل تكريم الإسلام، وذلكم أن أمنا حواء عندما ركب الله الشهوة في سيدنا آدم عليه السلام خلق الله تعالى له من ضلعه الأيسر أمنا حواء، فمد يده إليها ليقضي حاجته، فقال له الله تعالى: مه يا آدم حتى تؤدي مهرها. قال: وما مهرها؟ قال: تصلي على نبي من عقبك في صلبك اسمه محمد خاتم النبيين 20 مرة، فصلى عليه، فكان أول مهر كان هو الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ketika Allah menciptakan ibu Hawa, kemudian Nabi Adam diberikan syahwat oleh Allah, ketertarikan birahi kepada ibu Hawa, dan ibu Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam yang kiri. Tulang rusuknya Nabi Adam yang kiri. Kemudian Nabi Adam setelah itu ingin untuk menyentuh ibu Hawa tersebut. Hasrat ingin menyentuh ibu Hawa, maka ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala: wahai Adam, menjauhlah, kamu tidak boleh menyentuhnya sampai kamu bayar maharnya. Maka Nabi Adam bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa maharnya ya Allah? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, maharnya hendaknya kamu membaca sholawat untuk salah satu turunanmu yang ada di tulang rusukmu, yaitu yang bernama Muhammad. Kamu baca sholawat kepada beliau sebanyak 20 kali. Itulah mahar yang pertama kali dalam pernikahan, mahar daripada Nabi Adam alaihissalam. Dan tidak ada kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum wanita sebagaimana kemuliaan daripada Islam. Dari umat-umat zaman dahulu enggak
ada kemuliaan yang diberikan kepada wanita sebagaimana kemuliaan yang diberikan dalam Islam. وهكذا فالإسلام كرم المرأة وكره العلماء تعليم المرأة وبعضهم ذهب إلى التحريم، ولكن في الزمن هذا لا بد أن تتعلم المرأة لقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية الطبراني وأحمد وغيره: علموا بناتكم أو نساءكم سورة النساء وسورة النور. فهاتان السورتان هما اللذان فيهما أحكام النساء وما يتعلق بالنساء في صلب موضوع حياتهن. Disebutkan tidak ada yang memuliakan wanita sebagaimana dalam Islam. Sampai-sampai sebagian ulama itu menyatakan dimakruhkan kaum perempuan itu untuk diajari itu dimakruhkan, sebagian menyatakan diharamkan. Tapi itu di zaman dahulu. Kalau zaman sekarang malah sebaliknya. Wanita belajar itu adalah wajib, sebagaimana sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajarilah wanita-wanita kalian surat An-Nisa dan surat An-Nur. Kenapa diperintahkan untuk mempelajari dua tersebut? Karena di dalam dua tersebut ada hukum-hukum yang berkaitan dengan urusan perempuan dan apa yang diperlukan oleh perempuan dalam menjalani hidup di atas dunia ini. ولهذا العلماء جعلوا الاهتمام بموضوع النساء لأن المرأة هي ربة البيت وهي التي ستخرج الابن من خلال هذا التكوين الأسري. قال الشاعر إبراهيم قال: الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيب الأعراق. فاهتم سلفنا الصالح من إعداد هذه المرأة وتكوينها حتى تتهيأ لتربية جيل صاعد متسلح قوي بثباته على الدين. Para salaf sangat perhatian dengan pendidikan kepada wanita. Kenapa mereka perhatian dengan pendidikan kepada wanita? Karena wanita ini adalah sebagai pemimpin, sebagai pendidik di dalam rumah tangga. Maka ketika disebutkan ketika seorang wanita itu dalam rumah tangganya itu diumpamakan sebagai madrasah, sebagai sekolahan dalam rumah, sebagai madrasah di dalam rumah seorang wanita tersebut. Kenapa? Wanita itu adalah ibu dari anak yang dilahirkan. Oleh karena itu ketika seseorang itu dalam syair tadi disebutkan mempersiapkan seorang wanita yang akan menjadi ibu ini dengan pendidikan yang baik, maka yang akan tumbuh dalam rumah tangga tersebut anak-anak yang baik, generasi yang baik nantinya. لهذا إذا صلح المجتمع فقد ورد في الحديث: لولا الحياء لبركنا النساء أمام الرجال. فكان سلفنا الصالح يهتمون من غرس الحياء فيهن، وإذا فجرت المرأة فجر بفجورها ألف شاب. فكان سلفنا الصالح يهتمون من خصال 6 في تقويم المرأة واختيار الرجل للتزوج منهن. هل فيها هذه الصفة فليتجنبها، ولتتعلم المرأة لتعلم بناتها هل موجودة هذه الصفات لتقوم هذه البنت على هذه السلوك. Beliau menyebutkan bahwasannya kalau tidak karena malu, maka dalam hadis Rasulullah SAW, kalau tidak karena malu, maka perempuan-perempuan itu akan duduk di hadapan laki-laki di pasar-pasar. Kalau tidak karena malu, dalam sabdanya Rasulullah, perempuan-perempuan itu akan duduk, akan jongkok di hadapan laki-laki di pasar-pasar. Tapi karena disebutkan tadi bahwasannya kalau wanita di satu daerah itu baik, maka daerah tersebut akan menjadi baik.
Tapi kalau wanita-wanita di satu daerah itu rusak, maka masyarakat di tempat tersebut juga akan rusak. Oleh karena itu para salaf perhatian dengan 6 hal dalam kehidupan di atas dunia ini, termasuk diantaranya perhatian mereka dengan pendidikan terhadap wanita. Ketika mereka menjadi ibu, nantinya mereka juga akan mendidik anak perempuannya yang juga akan menjadi seorang ibu nantinya. لهذا أكبر فتنة هي النساء. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وهي قصة طويلة مع بلعام بن باعورة، حيث أن بلعام بن باعورة أرشد بني إسرائيل أو أرشد القوم لأن يخرجوا نساءهم إلى بني إسرائيل ليفتنوهم. وفعلا حصلت الفتنة في قوم سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام بتعري النساء أمام بني إسرائيل، فوقعت الفاحشة منهم. فكان هذا سبب أن سلخ الله هذا الرجل بلعام بن باعورة الذي عنده السر، فكان كما قال الله: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. Disebutkan bahwasannya fitnah terbesar itu perempuan, sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, tidak ada sepeninggalanku satu fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada perempuan. Dan awal fitnah yang terjadi di Bani Israel juga disebabkan karena perempuan, sebagaimana cerita yang sudah masyhur, yaitu ceritanya Bal'am bin Ba'urah, di mana di saat itu wanita-wanita dia dikeluarkan di hadapan laki-laki, maka terjadilah fitnah di saat itu. Bal'am bin Ba'urah yang mempunyai sir, seorang yang mempunyai sir, akhirnya menjadi orang yang celaka karena terkena fitnahnya perempuan, sebagaimana diabadikan di dalam Al-Qur'an. Famathaluhu kamathalil kalb in tahmil أو كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. Perumpamaan dia yaitu Bal'am bin Ba'urah yang dimaksud, jika in tahmil alaihi, jika kamu membawa alaihi kepadanya sesuatu, maka dia akan menjulurkan lidahnya, dan jika kamu tidak membawa juga sama, dia akan menjulurkan lidahnya. فلندخل في الست الصفات التي اهتم منها سلفنا الصالح في تقويم النساء فيهن. وإذا كل واحد أراد أن يختار زوجة قالوا فلا بد أن يراعي هذه الصفات هل هي موجودة، وكذلك الأم تراعيها في بناتها حتى لا تربيهن عليهن. Kami akan menjelaskan 6 hal yang kriteria ini hendaknya ada di dalam perempuan. Dan kalau ada yang mau cari istri, perhatikan 6 hal ini. Kemudian seorang ibu juga hendaknya mengajarkan anak-anaknya yang akan menjadi calon pengantin 6 hal ini, agar 6 hal ini ada pada diri mereka. Awwalu sifatin al-hannanah, bima'na an la takhtara imra'atan tahinnu ila rajulin akhar أو عندها ولد فتحن إليه، فهذا لن يدوم العيش معها. فلهذا كان سلفنا يخبؤون بناتهم حتى لا ترى شيء من الرجال فتحن إلى الغير. فلا تختار حنانة بمعنى تحن إلى رجل آخر. Jadi 6 ini hendaknya tidak ada pada perempuan. Yang dimaksud 6 hal ini hendaknya dihindari dari seorang perempuan. Yang pertama al-hannanah, jangan sampai kalau cari istri itu yang punya sifat hannanah, artinya masih punya ketertarikan kepada laki-laki lain. Kalau ngelihat laki-laki lain mungkin lebih tampan, maka dia akan tertarik kepada laki-laki lain. Atau kalau dia punya anak, sudah tercurahkan hanya untuk anaknya, melupakan suaminya. Maka yang seperti ini
tidak disukai oleh para aslafun sholihun, karena kehidupan rumah tangga itu tidak akan menjadi nikmat, tidak akan menjadi baik. وإذا رأيت فيها هذه الصفات واحدة من هذه الصفات قالوا فتبتلى وتختبر وليصبر الزوج عليها إلى 2 بأن يغير بيئتها ينقلها من بلد إلى بلد لعل أن تتغير صفاتها فإن لم تتغير فكرت أحمر يطردها برع والطلاق والسلام. Kalau ketemu dengan perempuan yang seperti istri yang seperti itu tadi, maka hendaknya seorang suami itu bersabar, seorang suami itu berusaha untuk merubahnya. Di antara caranya, kalau bisa tempat tinggalnya pindah-pindah dari satu daerah pindah ke daerah lain, 1 tahun 2 tahun, kalau tetap masih enggak berubah, kasih kartu merah. Artinya apa? Ditalak. الثانية المنانة أي المرأة التي تمن على زوجها كل يوم تقولون نحن نطبخ لك وما نشوف شيء منك، وكل يوم نحن نطبخ لضيوفك ولا نشوف شيء منك، ونغسل ثيابك ولا يحصل شيء منك. هذا يسمى المنانة. فليتجنب الرجل أن يتزوج هذه المرأة المنانة. وهكذا فلتتنبه الأم أن تعلم بناتها هذه المنة في البيت، أن لا تغسل ثياب أخوها وتقول لأخوها نحن كل يوم نغسل لك. من البداية تعلمه من المدرسة في البيت، وتطبخ في البيت وتقول كل يوم نحن نطبخ لكم ولا نحصل شيء منكم. هكذا فلتتنبه من هذه الصفات. Yang kedua, al-mannana. Seorang laki-laki jangan sampai mencari istri yang punya sifat al-mannana, yaitu ngundat-ngundat. Ngundat-ngundat, dia menyatakan kepada suaminya, saya masak tapi nggak dikasih apa-apa, saya tiap hari nyucikan pakaian nggak dikasih apa-apa, saya tiap hari melakukan pekerjaan rumah tangga nggak dikasih apa-apa. Jadi jangan sampai seorang laki-laki itu cari istri yang kriterianya seperti itu, punya sifat ngundat-ngundat. Dan seorang ibu dalam rumah tangga juga jangan sampai ngajari anak perempuannya untuk punya sifat ngundat-ngundat seperti itu. Kadang-kadang ada seorang anak perempuan, mungkin dia mencuci pakaian saudaranya, pakaian kakaknya, pakaian adiknya, kemudian dia ngundat, saya tiap hari yang nyucikan pakaian kakak saya, adik saya, tapi saya nggak dikasih apa-apa. Seorang ibu hendaknya menjadi teladan. Anak perempuannya mulai belum kawin dididik untuk dia itu tidak punya sifat ngundat-ngundat, sehingga kalau punya suami nggak ngundat-ngundat kepada suaminya. Al-thalithah al-wannanah أي المرأة التي تكثر الونين. كلما جاء الرجل إلى عنده ظهري يوجعني، رأسي يوجعني، شغل عندي تعبان. ما تستطيع هذه المرأة. هذه ونانة كثيرة الونين وكثيرة الشكاوي، هذه لا خير فيها، لا تتزوجها. وكذلك الأم تعلم بناتها من الآن ألا يكون فيه هذه الصفات الونانة. فإذا اشتكت تشتكي إلى الله أو تشتكي إلى أمها في الخلوة. Yang ketiga, al-wannana. Al-wannana itu gampang-gampangannya perempuan yang suka ngersulo. Jadi isinya itu sambatan terus kepada suaminya. Ketika ada suaminya, kepala saya pusing, badan saya greges, aduh uangnya kok sedikit, kerjaan sepi, pokoknya ngersulo terus, sambatan terus. Jangan sampai cari istri yang punya sifat seperti itu. Dan seorang ibu dalam rumah juga hati-hati, jangan sampai anak perempuannya dididik untuk punya sifat al-wannana tadi itu, sifat ngersulo atau sifat sambatan, ngeluh terus. Jangan sampai dididik seperti itu. Ar-rabi'ah al-haddaqah, bima'na kulluha as-sifat hadhihi ja'at bis-sifat al-mubalagha, صيغة مبالغة عندها للغة. حنانة، مش فيها حنان فقط، وإنما حنانة، ونانة، منانة، حداقة. إيش حداقة؟ قال العلماء عينها طويلة،
كلما دخلت دار الفلان ورجعت إلى عن زوجها، ما شاء الله الفلان عندهم كراسي زينة، عندهم شاشة تلفاز زينة، الأكل حقهم زين، الثياب حق المرأة العروسة إيش من ثياب، أحسن ثياب فيهم ذهب. ترجع إلى الدار تكثر الكلام على زوجها، هذا يسمونها الحداقة. لهذا علمي بناتك من الآن يا مرأة، وعلم بناتك من الآن ألا يطول عيونهم فيما يرون في بيوت الناس. بما يرون في بيوت الناس يتعلمون القناعة الذي موجود الحمد لله. Untuk yang tadi masalah mengeluh itu, hendaknya ibu itu ngajari anaknya bukan ngeluh kepada suami, tapi ngeluh itu kepada Allah, atau ngeluh itu kepada ibunya empat mata aja di tempat yang kosong tidak ada yang tahu. Kemudian yang keempat, jangan sampai pilih perempuan yang punya sifat al-haddaqah. Al-haddaqah ini yang pandangan matanya tajam. Ini tadi semuanya sifat-sifat tadi semuanya pakai sigha mubalagha. Artinya yang mereka itu over, keterlaluan dalam empat hal tadi itu keterlaluan. Nah, yang keempat ini yang pandangan matanya ini tajam. Maksudnya apa? Kalau dia datang ke rumahnya orang, oh lihat rumahnya orang ini kursinya, waduh bagusnya kursinya. Kelihatan TV-nya besar, Masya Allah TV-nya besar, makanannya enak, kelihatan perempuan lain bajunya bagus, Masya Allah, pulang ke rumah minta sama suami semuanya itu. Lah ini jangan sampai cari perempuan yang punya sifat seperti itu. Dan seorang ibu juga dalam rumah tangga hati-hati anak-anaknya dididik agar tidak menjadi perempuan yang punya sifat seperti itu. قد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون هلاك الرجل على يد زوجته وأهل بيته. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis bersabda, tidak terjadi kiamat sehingga celakanya orang laki-laki ini disebabkan karena istrinya dan karena keluarganya yang di rumah. كيف ذلك؟ قال يعيرونه بالفقر حتى يدخل المداخل. Gimana itu ya Rasulullah? Ada yang tanya. Ya, mereka istri dan keluarga mencela suami tadi dengan kefakiran, dianggap fakir, sehingga mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. في رجل اسمه ثابت الكوفي زمان قديم في القرن الثالث وأدرك مجموعة من الصحابة. رجل صالح تقي خاشع يسيح في الأرض يعبد الله. مرة بجانب بستان وقد ضربه الجوع الشديد، فرأى تفاحة مدلاه، أخذ التفاحة، والجوع عدو إذا جاء ما عاد شي عقل يكون، فأخذ التفاحة وأكلها بسم الله حتى نصف التفاحة. فلما أكل نصف التفاحة، لمن هذه التفاحة؟ لمن هذا البستان؟ أين ورعي؟ أين تقواي؟ راح إلى البوابة حق البستان، جاء عند الحارس قال يا سعادة الحارس أنا أخذت هذه التفاحة، هل تأذن لي أو أشتريها منك؟ قال سلامتك، أنا مش صاحب البستان، صاحب البستان الرجل تاجر كبير حتى نستأذن منه. يا الله. Beliau menceritakan ada seorang namanya Thabit Al-Kufi. Ini beliau hidup di abad yang ketiga. Beliau juga menangi beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang soleh, orang ahli ibadah, orang yang sangat warok. Pada saat dia ini kerjaannya keliling, muter-muter keliling melanglang buana. Pada satu saat dia itu dalam keadaan lapar, sangat lapar. Kemudian dia istirahat masuk di dalam satu kebun. Kemudian dia berteduh di bawah pohon, ada buah apelnya. Orang itu biasanya kalau sudah lapar, akalnya ini hilang sudah. Kalau udah lapar itu pikirannya buntu. Maka dia karena sudah sangat lapar, apel tersebut dia ambil. Kemudian dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia makan itu buah apel. Ketika sudah dapat separuh apel tersebut, dia baru sadar, ya Allah, ini apel punya siapa ini?
ketakwaan saya hilang ini, waroknya saya hilang ini. Akhirnya dia bingung, dia cari penjaga kebun, satpamnya kebun. Dia ngomong sama si satpamnya kebun tadi, penjaga kebun, ini saya minta halalnya ya, apelnya ini saya makan, atau kalau enggak saya beli, saya bayar. Kata si penjaga kebun tadi itu, ini bukan punya saya cuma penjaga, yang punya ini adalah orang yang sangat kaya raya. بلغ الخبر إلى الرجل المالك التاجر، فجاء التاجر قالوا لو سمحت أنا أكلت نصف تفاحة، هل تسامحني؟ ما لي يوم القيامة بنصف تفاحة، أو أعطيك ثمنها مضاعف. قالوا لا أسامحك ولا آخذ ثمن إلا بشرط واحد سأسامحك. قال إيش هو؟ خير. قال تتزوج بنتي، عندي بنت أبغاك تتزوجها. يا الله، تزوج بنتك؟ قالوا نعم. قالوا تمام. Kemudian si pemilik kebun tahu kalau orang tadi ini bingung, dia mau minta halal apel yang dimakan. Maka ketemu sama pemilik kebunnya, kemudian dia minta halalnya atau dia mau bayar, karena kata dia, saya takut nanti engkau tuntut saya di akhirat. Kata si pemilik kebun tadi, tidak akan saya maafkan, dan saya tidak mau kamu ganti dengan duit. Kalau kamu mau halal, kamu saya kawinkan dengan anak perempuan saya. عجيب. قالوا تمام بتسامحنا؟ قالوا سامحك. خلاص. قال لكن شوف بنتي بذكر لك العيوب حقها. عجيب، ايش من عيوب في بنتك؟ قال بنتي عمياء ما تبصر، بنتي خرساء ما تتكلم، بنتي صماء ما تسمع، بنتي شلاء ما تمشي. Ya Allah. Ajib, katanya Habib Husin tadi ya. Ini kalau mau minta halal dikawinkan. Katanya dia, ya khair, ya mau saya kalau dikawinkan. Nah, cuma saya mau nyebutkan dulu kekurangan-kekurangan anak perempuan saya. Dengarkan ya, anak perempuan saya itu matanya buta, kemudian telinganya itu enggak denger tuli, kemudian bisu, kemudian kakinya lumpuh, enggak bisa jalan. Itu daripada kekurangan-kekurangan atau aib daripada anak saya perempuan. 4 عيوب. يا الله، كيف يتحملها هذه؟ قالوا خلاص قبلنا، قبل زوجتك. قال قبلت نكاحها. دخل لما الغرفة والمرأة هذه العروسة جالسة في الغرفة. السلام عليكم. قالت العروسة، قامت، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بزوجي العزيز. عجيب. Aibnya tadi, kekurangannya ada 4. Ini nggak ada yang mampu, nggak ada yang kuat, nggak mau nerima mungkin kalau kita. Tapi dia siap, karena yang penting apelnya halal, dinikahkan akhirnya. Dia jawab, qabiltu nikahha wa taswijaha bil mahril madkur. Oh sudah, setelah itu dipersilakan masuk ke kamar. Ketika dia masuk kamar, pengantin perempuannya udah di dalam kamar. Dia ngasih salam, assalamualaikum. Oh bangun ini, perempuan yang asalnya duduk bangun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang suami saya. Oh heran dia ini, katanya lumpuh kok bisa bangun ini. كيف؟ أبوك قال أنك عمية ما تبصرين، والآن شفتينا، وصمة ما تسمعين، والآن سمعتينا، وخرسة ما تتكلمين، والآن تكلمتي، وشلة مقعدة ما تتحركين، والآن تحركتي. Suaminya heran, kata suaminya, loh ayah kamu itu ngomong kamu ini buta nggak bisa kelihatan, tapi kamu kok kelihatan. Kamu tuli nggak bisa dengar, tapi kamu kok dengar. Kamu bisu nggak bisa bicara, tapi kamu kok bisa bicara. Kaki kamu lumpuh nggak bisa jalan, tapi kamu kok bisa jalan. قالت نعم إن كان أبي قال لك هذا الكلام فقد صدق. Kalau ayah saya ngomong seperti itu kepada kamu, ayah saya nggak keliru kok, ayah saya bener. كيف؟ قالت فإني عمياء عن الحرام ما نظرت حراما قط. Gimana kok bisa benar? Ya,
mata saya ini buta, buta dari melihat yang haram. Saya nggak pernah ngelihat yang haram. صما ما سمعت غيبة ولا نميمة ولا موسيقى ولا حرام قط. Tuli, saya nggak pernah denger ngerasani, nggak pernah denger adu domba, nggak pernah denger musik dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. خرسة ما تغيبت ولا نميت ولا تكلمت في فاحشة ولا دخلت في ما لا يعنيني قط. Saya ini bisu, gak daripada ngerasani, gak pernah ngerasani, gak pernah bicara adu domba, gak pernah bicara jorok, gak pernah berbicara yang gak ada manfaatnya sama sekali. شلة مقعدة منذ عذراني أبي ما خرجت من البيت قط. Saya ini lumpuh, gak bisa jalan semenjak saya kecil, saya tidak pernah keluar dari rumah, saya cuma duduk di rumah saja. فدخل عليها وقضى حاجته منها فأخرج الله منهم من بينهم من تتوقعون من أخرج الله من بينهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. وهكذا الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات. Maka akhirnya mereka membina keluarga, membina rumah tangga. Kemudian keluar dari mereka berdua ini siapa? Tahukah kalian? Keluar dari keduanya ini yaitu Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Dan demikianlah at-thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki yang baik itu adalah pasangannya juga perempuan-perempuan yang baik. الله يجعلنا من الطيبين إن شاء الله. Amin. يكفينا صفات الخبث إن شاء الله. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi laki-laki yang baik insya Allah, yang punya sifat seperti Thabit Al-Kufi. البراقة رقم 5. المرأة البراقة. البراقة هي المرأة التي تجلس أمام المرآة كل ساعة ترتب شعرها، الشعر ما هو ريض، ما بدع، ما باسم. زوجها ما تطبخ له، ما تريض له، كل يوم سارحة ضاوية، تبغى الوظيفة، تبغى العمل، تبغى مدري ايش، تبغى عند النساء، أما زوجها ما تتصلح له. هذا من الآن انتبه لبنتك، لا تكون فيها هذه الصفات البراقة. Yang kelima al-barroqah, yaitu yang hobinya cuma berada di depannya kaca. Jadi ngaca terus, rias muka terus, sibuk dengan bedaknya, sibuk dengan kosmetiknya, nggak selesai-selesai, sampai suaminya nggak keurus, suaminya nggak dimasakkan, suaminya nggak dilayani oleh dia karena dia sibuk dengan hanya urusan-urusan yang berkaitan dengan kecantikan wajah. Pergi ke sana kemari kepada perempuan-perempuan yang lain, urusannya hanya urusan kosmetik dan kecantikan wajah. Oleh karena itu hati-hati, anak kalian jangan sampai dididik seperti itu. الصفة الأخيرة الشداقة وهي المتشدقة، فقد قال النبي محمد هلك المتشدقون، بمعنى أن لسانها طويل على الزوج. إذا زوجها أعطاها كلمة أجابت عليه ب10 كلمات، كل ساعة جاهزة بالجواب. هذه قليلة أدب، لسانها طويل. وما ينبغي من الآن تنبه بناتك وتنبه التربية حتى لا يكون، وتختار أنتم يا شباب للزواج والكوين المرأة الصالحة بحيثما اجتهدتم واستشرتم. وفقكم الله ووفقنا وإياكم أجمعين. Yang keenam asyaddaqah, yaitu yang lidahnya itu keras, sering menghina atau mencaci suami. Kalau kadang-kadang suaminya negor dia dengan satu kalimat, itu masya Allah jawabannya 10. Suaminya negor satu kalimat, dia jawabnya 10. Setiap diingatkan sama suaminya bantah. Itu namanya asyaddaqah. Ini perempuan yang kurang ajar kepada suami. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai anak perempuan kita punya sifat yang seperti itu.
وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح والفلاح والنجاح. آمين آمين. وهذا والعفو منكم آمين. والسلام عليكم. Nah, خلاص. Alhamdulillah udah kita dengarkan bersama. Saya kurang fit, jadi mungkin ceramahnya cukup Habib Hussein. Tapi yang jelas begitulah. Cari pasangan jangan asal-asalan, kenal di internet langsung jadi. Kenal di jalan langsung seneng. Jangan diteliti dulu. Kalau kepingin kehidupan kamu tadi itu bagus, pilih. Ya enggak? Beli ayam aja masih milih ente. Ya enggak? Beli kambing masih milih. Ingin memiliki sapi masih milih. Masa ingin memiliki istri enggak pakai milih? Asal kenal di internet jadi. Jangan mau percaya dengan perempuan yang sudah menyapa kepada kamu, hati-hati. Ya enggak? Itu mungkin bukan laki-laki pertama yang disapa ente, mungkin yang sudah ke 2000 itu. Pengalaman jadinya, ya enggak? Karena itu hati-hati. Itu kan bakal jadi anaknya, jadi ibunya anaknya kamu. Lah kalau ibunya model begitu, anaknya kamu akan dididik gimana nantinya? Hati-hati. Ya enggak bener ya? Nah itu hati-hati. Ya, karena itu banyak laki-laki yang soleh, ustadz pun kadang-kadang entek ilmu nih. Gara-gara istri yang enggak bener. Bisa jadi goblok. Ustadz bisa jadi bongol. Kenapa? Gara-gara istri. Ono di omah dijak tukaran tok. Udah dakwah kesana kesini sampai di rumah ngomel, tekone telat. Wes mangol dhewe kono, tuku bungkusan misalnya. Tapi kalau di muka orang senyum, repot nih. Jangan cari model begitu. Jangan cari model begitu, hati-hati ya. Karena itu awas kalau rumah tangga itu istri nggak ketemu baik, jadi neraka, saudara. Jadi neraka. Kecantikan itu kalau tidak dibarengi dengan akhlak yang bagus, elek-elek. Misal wayu tapi motone mendelik dok, serem nih. Cangkeme mojojo dok misalnya, percuma. Iya enggak? Percuma. Kemudian sekali bicara nyelekit, loro hati. Karena itu hati-hati. Walaupun enggak seberapa cantik, masya Allah, lisannya selalu baik, ya. Selalu dia tadi itu bersyukur di hadapan suaminya, senyum setiap saatnya, ketok ayu. Bukan hanya di muka suami, masih turu mencucu sih kadang-kadang. Ini hati-hati dan perlu diketahui sama wanita. Ini kalau ada wanita yang dengarkan baik-baik. Harapan suami itu adalah istri yang nyenengkan hati suami. Paham ya? Istri yang nyenengkan hati suami. Saya nggak bawa hadis atau ayat, dah sudah cukup panjang tadi. Ini supaya nggak gagal rumah tangga. Gimana sih istri yang nyenengkan hati suami? Paes dibuka untuk suami. Oh, suami mau datang, paes, kelihatan cantik. Jangan nanti kalau mau keluar paes, orang lain yang menikmati, seneng delok wong di dalan, wahyu nerek. Ono di oma kok serbet ra ini. Tidak boleh rame anak kecil-kecil. Tidak boleh rame anak kecil-kecil. Ini jangan sampai terjadi. Ini supaya nggak terjadi keretakan dalam rumah tangga. Hati-hati istri. Ini yang pertama. Yang kedua, suami itu kalau merintah, dengarkan baik-baik ini, perempuan-perempuan, yang mubah kalau diperintah sama suami itu jadi wajib loh. Yang mubah kalau diperintah sama suami jadi
Jadi wajib. Misal istri tadi itu misalnya belum mandi, mandi yo, aku ada perlunya sama kau, harus mandi, dia wajib. Itu mandi hukumnya tidak wajib, tapi karena diperintah sama suami bisa wajib. Yang sunnah kalau dilarang sama suami bisa haram. Mau puasa Senin Kemis, mau puasa hari Senin misalnya, suami nyatakan ojo poso, aku nak perlu nembek kon meneh, haram, tidak boleh. Karena itu kadang-kadang perempuan jadi ustazah, saya ini mau dakwah kok dilarang-larang sama suami, saya ini mau dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, mau ziarah, mau hadir hall, mau itu, ditentang suaminya, haram hukumnya. Kalau itu dilarang sama suami haram hukumnya, iling-ilingan niku. Jadi tidak keliru ibadai. Ini perempuan harus ngerti agama. Keliru itu semuanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau suami nggak ada, jangan membuat program istri. Jaga dirinya dan jaga anaknya. Misal suaminya lagi umroh, suaminya lagi tugas, ojo keluyuran, pompong dono sing lanang, keluyuran, yang selekta, yang taman safari. Kenapa kau berangkat? Pompong dono sing lanang, pompong umroh, gak ngono gak iso metu aku. Nggak boleh begitu, harus izin. Kalau suami nggak ada, jaga dirinya ada di rumah dan jaga anak-anaknya, jaga harta suami. Iki kalau ndak kita beli AC, gak kira no tuku ini. Suaminya lagi pergi, ndang-ndang tuku AC wis, ndang-ndang tuku kulkas, haram hukumnya, nggak boleh. Harus izin itu kalau itu hartanya suami, nggak boleh. Dijaga hartanya, dijaga anaknya, dijaga dirinya. Ajarono anakmu ngono, sehingga nanti dihargai oleh suaminya. Jangan nanti ojo dikei hati lo bojomu, wong lanang nggak iso dikei hati. Engko akhirnya gini lo, akhirnya kurang ajar, istri kurang ajar sama suami. Iling-ilingan ya, kalau punya anak, didik perempuan tadi itu untuk menjadi istri idaman suami yang tadi diterangkan sama Habib Hussein. Kalau punya anak laki juga begitu, didik anak laki tadi itu untuk bisa menjadi suami idaman istri. Kemudian kalau kamu jadi istri, wahai wanita-wanita, jadilah perempuan yang bisa menarik suami, yang dicintai oleh suami kamu. Lek masak sing enak, cek nak marungan suamimu, mangane kasinen terus, kepedasan terus, enakan sego bungkusan. Lah akhirnya ditinggal, ndak mau makan di rumah. Buat masakan yang enak, minuman yang enak, gak enak bojoku lek kopi. Apa? Asin, kopi asin iki opo? Kopi kok asin? Misal nih ya, kalau istrinya membuat kopinya enak, jajannya enak, kemudian masakannya enak, masya Allah, insya Allah gak gelem marung. Ndak wis, kenapa? Masakan istriku lebih enak daripada di warung, kopi istriku lebih enak daripada di warung, jajan istriku lebih enak ada di warung. Anakmu ajarono masak sing wedok-wedok ya. Anda yang sudah kawin belajar masak sing enak, karena itu akan bisa menambahi kerasannya suami ada di rumah. Mudah-mudahan insyaallah ya, kita semuanya, anak-anak kita, kemudian keluarga kita, istri kita, dijadikan mereka perempuan-perempuan yang salihah. Amin Allahumma amin. Cukup ceramahnya, insyaallah cerita Nabi besok akan diteruskan.